Selamat datang di video Agus Pajak, yang membahas ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Video ke-61, kita bahas alur penyidikan pajak. Penyidikan tindak pidana perpajakan selalu dimulai dengan pemeriksaan bukti permulaan. Baik pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka, artinya wajib pajak diberitahu, maupun bukti permulaan tertutup, artinya wajib pajak tidak diberitahu. Pemeriksaan bukti permulaan merupakan serangkaian tindakan yang disetarakan dengan penyelidikan. Di penegak hukum lainnya, penyelidikan seringkali dilakukan tertutup. Tetapi di perpajakan, justru kebanyakan dilakukan secara terbuka. Selanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan bukti permulaan, diusulkan dilakukan penyidikan. Usulan tersebut dilakukan penelaahan. Jika sudah oke, pemeriksa bukti permulaan melaporkan kepada penyidik, dan penyidik membuat laporan kejadian. Selanjutnya dilakukan penerbitan surat perintah penyidikan. Jika sprindik sudah terbit, maka dilakukan penyusunan rencana penyidikan. Sebelum itu, penyidik dapat memberitahuan SPDP kepada kejaksaan, atau SPDP diterbitkan bersamaan dengan pengembangan penyidikan. Pada intinya, produk dari kegiatan penyidikan adalah pembuatan berita acara dan resume. Penyidik akan membuat 1. Berita acara pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi. Biasanya saksi berasal dari pegawai pajak seperti AR yang melakukan himbauan atau menerbitkan SP2DK, petugas pelayanan, kepala seksi pelayanan, dan lainnya. Saksi juga bisa berasal dari konsumen wajib pajak yang disidik. 2. Berita acara pemanggilan dan pemeriksaan ahli perpajakan. Ahli perpajakan biasanya diminta dari pegawai pajak yang sudah mendapatkan pendidikan ahli perpajakan, seperti penulis skrip ini. Namun demikian, bisa juga pegawai pajak yang belum mendapatkan pendidikan ahli perpajakan, tetapi dianggap mampu untuk menjadi ahli. Tugas ahli adalah menghitung kerugian pada pendapatan negara, atau pajak terutang. Selain itu, penyidik bisa juga melakukan kegiatan lapangan dan pengolahan data. Selanjutnya, penyidik sudah pasti melakukan penyitaan harta wajib pajak untuk membayar pajak terutang, atau untuk memulihkan kerugian pada pendapatan negara. Dalam hal diperlukan, penyidik pajak dapat meminta bantuan umum kepada Polri. Lanjut. Dilakukan gelar penetapan tersangka dengan mengundang pihak kejaksaan. Jika sudah oke, lanjut ke penerbitan surat pemberitahuan penetapan tersangka, dan penerbitan sprindik tersangka. Jika bukti-bukti dianggap sudah cukup, maka dibuatkan pemberkasan. Berkas dikirim ke kejaksaan. Jika berkas dianggap belum lengkap, kejaksaan akan menerbitkan dokumen P19. Jika berkas dianggap sudah lengkap, kejaksaan akan menerbitkan dokumen P21. Jasa sudah menyatakan berkas lengkap, maka selanjutnya barang bukti dan tersangka diserahkan kepada kejaksaan. Dan selanjutnya, kejaksaan menyusun berkas penuntutan dan menggelar sidang. Terima kasih sudah menonton video Agus Pajak. Video ini dibuat oleh Raden Agus Suparman, blogger perpajakan sejak 2007, dan PNS DJP sejak 1995 sampai 2022. Mei 2023. Raden Agus Suparman mendirikan PT Botas Consulting Indonesia, bersama dengan Ferdian Andrianto, praktisi pajak sejak 2001 dan memiliki izin konsultan pajak B, serta dengan Andri Dermawanto, praktisi pajak sejak 2008 dan memiliki izin konsultan pajak C. Nantikan video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.